Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Nabila, berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab dengan nomor NIM 210301100036. Baiklah, pada mata kuliah Islam dan Budaya, saya akan menjelaskan materi kelompok 2 mengenai Islam normatif dan historis. Pembahasannya meliputi pengertian, contoh, dan kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian Islam. Apa itu Islam? Dalam bahasa Arab, Islam berasal dari masdar yaitu aslama yuslimu Islam, yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Bisa dilihat dari asal kata Islam yaitu asalmu, aslama, istislama, salim, dan salam. Yang pertama, asalmu artinya damai dan perdamaian. Jadi maksudnya adalah Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaklah menjaga perdamaian tersebut. Kedua, aslama artinya taat, berserah diri. Maksudnya adalah seorang muslim hendaklah berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Yang ketiga adalah istaslama artinya berserah diri. Yang keempat, salim artinya bersih dan suci, merupakan gambaran hati seorang muslim. Yang kelima, salam artinya selamat, keselamatan. Maksudnya adalah Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Lalu juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pengertian Islam juga dijelaskan dalam sepenggalan hadis, yaitu terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi urutan kedua dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak kalau sedang berpergian, dan tidak ada seseorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah Anda bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu melaksanakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya kita akan membahas normatif dan historis. Yang pertama yaitu normatif dalam KBBI, yang berarti berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Jadi normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Normatif mengacu kepada sikap, loyalitas, dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. Nah, biasanya kata normatif ini disandingkan dengan kata-kata Islam. Jadi pengertian Islam normatif adalah Islam yang sakral atau suci, dan Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kedamaian, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam normatif ini Islam yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ketetapan dan aturannya ditetapkan dalam Al-Qur'an tanpa campur tangan manusia. Yang kedua yaitu historis. Terdapat dalam KBBI artinya yaitu berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungan dengan masa lampau. Jadi historis adalah berkenaan dengan sejarah atau ada hubungan dengan masa lampau. Sejarah di mana terjadi pada masa lampau yang diceritakan kembali pada generasi selanjutnya. Nah, kata historis juga biasanya disandingkan dengan kata-kata Islam. Jadi pengertian Islam historis adalah Islam yang dapat diartikan dengan Islam sejarah karena ada hubungan di masa lalu. Islam historis adalah yang banyak di kalangan masyarakat. Islam historis ini berkaitan dengan ruang dan waktu, dan Islam yang sudah dianut dari zaman Rasulullah. Dalam pemahaman kajian Islam historis ini tidak ada acuan hukum atau konsep yang tetap, jadi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari Islam normatif dan historis. Yang pertama itu Islam normatif, Islam yang identik dengan syariat dan wahyu, dan bentuk tekstual Islam termuat dalam Al-Quran dan hadis.
Yang kedua yaitu Islam historis, Islam yang identik dengan kehidupan lampau dan sekarang. Nah, hubungan antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan, tetapi tegas dan jelas hubungan ini dapat dibedakan, yaitu hubungan keduanya ini tidak bisa berdiri sendiri dan berhadapan-hadapan, tetapi keduanya terjalin sehingga menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh. Adapun dua lingkup pembahasannya, yang pertama itu Islam normatif, ada tafsir, yaitu untuk mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua hadis, yaitu pengertiannya menurut jumhur ulama hadis, segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan, baik yang dilakukan sewaktu-waktu maupun sering, dan banyak diikuti oleh para sahabat. Teologi, yakni ilmu tentang ketuhanan, baik seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Islam historis. Ruang lingkup pembahasannya ada antropologi, yaitu upaya memahami agama dengan cara mengamati bentuk praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kedua, sosiologi agama, yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan meneliti ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Yang ketiga, psikologi agama, yaitu ilmu yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dengan mengkaji seberapa besar pengaruh keyakinannya terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang masing-masing contoh dari Islam normatif dan Islam historis. Yaitu yang pertama itu contoh dari Islam normatif. Nah, Islam normatif ini contohnya adalah ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah bertradisi secara turun-temurun, seperti selamatan atau biasa disebut dengan tahlilan. Nah, terlihat bahwa pendekatan normatif tekstualisme dalam memahami agar menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar-benar dan mutlak adanya sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas contoh Islam historis, yaitu seperti buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah Kitab Allah. Awalnya mereka sempat ragu-ragu untuk menuliskannya. Pembunuhan besar-besaran pada penghafal Al-Quran saat perang Riddah atau perang yang melawan orang-orang murtad, dan perang melawan Nabi palsulah yang membuat mereka memiliki Kitab Allah. Hal ini dikarenakan ada rasa khawatir Kitab Allah akan dilupakan. Nah, yang kedua, budaya bermukena pada wanita di Indonesia. Pada umumnya wanita di dunia tidak menggunakan mukena seperti layaknya wanita di Indonesia. Bahasan selanjutnya mengenai normativitas, sakralitas dengan historitas, profanitas. Pertama-tama kita akan membahas pengertian masing-masing dari kata-kata tersebut. Pertama itu normativitas. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, dan ketentuan. Yang kedua, sakralitas, artinya adalah suci, keramat. Yang ketiga, historitas, arti dalam KBBI-nya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Yang keempat, profanitas dalam KBBI adalah lawan dari sakral, tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan. Contoh antara sakral dan profan adalah dua kitab, yaitu Al-Quran dan buku biasa. Nah, Al-Quran adalah sakral karena bagi muslim itu adalah kitab yang suci, sedangkan yang buku biasa adalah profan karena itu adalah buku akademis. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sakral dan profan. Dari segi bangunan, ada bangunan yang bersifat sakral, ada yang bersifat profan. Yang bersifat sakral itu adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti masjid, kuil, candi, stupa ataupun gereja. Justru selanjutnya bangunan yang bersifat profan. Nah, bangunan yang bersifat profan ini adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan selain keagamaan, baik itu untuk kepentingan umum, kepentingan kenegaraan, atau kepentingan pribadi. Indonesia contoh bangunan sakral seperti Masjid Air Baitur Rahmah di Banda Aceh merupakan bangunan sakral agama Islam. Lalu ada Candi Borobudur di Magelang merupakan bangunan sakral agama Buddha. Lalu ada Pura Besaki di Bali merupakan bangunan sakral agama Hindu. Di Indonesia pun ada beberapa contoh bangunan profan seperti Candi Ratu Boko yang merupakan istana raja-raja Mataram kuno.
Ada Trowulan merupakan istana Raja Majapahit. Ada benteng Somba Opu merupakan benteng peninggalan Kesultanan Goa. Selanjutnya pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan. Nah, bisa juga disebut dengan pendekatan fenomenologi dalam kajian agama, yaitu sebuah proses pencarian ajaran tentang sebuah keagamaan. Yang jadi objek penelitiannya yaitu apa yang diketahui, dirasa atau pengalaman oleh seseorang atau sebuah komunitas tertentu terhadap agama yang dianut. Menurut C.J. Blicker, fenomenologi agama adalah studi pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam fenomen dari bidang yang sama antara berbagai macam agama, seperti tata cara peribadatan, doa-doa, upacara inasi, perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Jadi, fenomenologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang tampak, yang menyatakan bahwa fenomenologi agama merupakan cabang ilmu agama yang mengkaji fenomena keagamaan secara sistematis, bukan secara historis. Nah, posisi fenomenologi dalam kajian agama dan studi Islam adalah memahami sifat-sifat unik pada fenomena keagamaan serta untuk memahami peranan agama dalam sejarah dan budaya manusia. Fungsi dari fenomenologi adalah sebagai pembelajaran dalam keagamaan. Dengan memahami fenomenologi ini, seseorang dapat memahami hakikat keberagaman secara mendalam, karena fenomenologi itu mengajarkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi terhadap keberagaman, khususnya agama Islam. Ada beberapa contoh pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan. Yang pertama yaitu acara tahlilan, adalah acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga yang meninggal. Yang kedua yaitu berziarah, yakni berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Ketiga yaitu sekatinan, upacara yang dibuat oleh Sunan Bonang untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Rabiul Awal. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari Islam normatif dan Islam historis adalah yang pertama, Islam normatif adalah Islam yang berpegang teguh dengan norma prinsip yang telah ditetapkan. Yang kedua, Islam normatif itu pengumpulan sumber-sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang bersifat murni dari firman Allah. Sebagai contoh yaitu diturunkannya ayat Al-Quran yang kedudukannya murni. Jadi segala sesuatu yang diterangkan dalam Al-Quran adalah kebenaran yang pasti. Lalu ruang lingkup pembahasan Islam normatif ini meliputi tafsir, hadis, teologi. Dan kesimpulan Islam historis, yang pertama, Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan dengan realita kesejarahan kehidupan manusia yang dramatis. Yang kedua, Islam historis yaitu yang sudah dipraktekkan oleh muslimin dari masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Islam historis merupakan unsur kebudayaan hasil pemikiran manusia berdasarkan pandangan dan pemahaman terhadap teks. Jadi Islam ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Yang keempat, ruang lingkup pembahasan Islam historis ini adalah antropologi, sosiologi agama, dan psikologi agama. Nah, kesimpulan dari pembahasan normativitas, sakralitas, dengan historitas profanitas adalah jadi yang disebut saklar selalu dikaitkan dengan keyakinan dan ritual keagamaan atau normatif. Sedangkan profan masuk pada kategori kebudayaan atau historis. Keduanya secara teori dan konsep bisa dibedakan, tapi pada praktik dan kenyataan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara sakral dan profan, yaitu antara agama dan budaya. Berikut ini adalah sumber-sumber dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.